Shalom saudaraku yang terkasih. Apakah saudara pernah terkena guna-guna atau santet? Apa yang saudara lakukan? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menghadapi guna-guna atau kuasa gelap, tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Selamat menyaksikan. Ada pertanyaan, kenapa orang Kristen bisa kena santet? Kenapa orang Kristen bisa kena guna-guna? Perlu kita tahu, kalau kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, arti percaya ini adalah percaya dan beriman. Bukan hanya sekedar berkata, aku percaya. Ingat ya, percaya dan beriman. Nah, kalau beriman, artinya hidup kita ini hidup dalam Tuhan. Betul Pak Paulus? Betul, puji Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar percaya di mulut, tetapi percaya dan beriman. Nah, dan lahir baru. Ini yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, itu tidak bisa dimantrai, tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Karena apa? Karena ada perlindungan Tuhan. Roh yang ada dalam diri kamu lebih besar, melebihi roh yang ada di dalam dunia. Alkitab berkata, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktu kita kembali Yakub, begitu juga kepada Israel. Alkitab berkata tidak ada mantra dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Nah, arti Israel di sini adalah umat Elohim. Kita adalah umat Elohim, umat perjanjian baru. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, nah, kecuali ada lagi. Nah, kita perhatikan tentang kitab Bilangan ini, saudara. Nah, Bileam bin Beor disuruh Balak untuk mengutuk orang Israel. Pada waktu Bileam mengutuk Israel, Tuhan, Elohim, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Nah, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Artinya apa? Israel, umat Elohim, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai, tidak bisa ditenung. Karena apa? Ada benteng Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tetapi ingat, Bileam bin Beor memberitahu pada Balak bagaimana caranya supaya orang Israel terkena serangan, terkena kuasa gelap, terkena hukuman Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Pertama, dia menyuruh orang-orang Moab, perempuan-perempuan Moab, supaya apa? Supaya mendekati laki-laki Israel dan supaya terjadi perzinahan. Nah, dan akibat itu Tuhan menghukum orang Israel. Jadi ingat, orang Kristen yang percaya Yesus bisa tidak terkena santet atau guna-guna? Kalau hidup dalam Tuhan, pasti tidak bisa. Tetapi ingat, bisa kena kalau ada dosa yang mengikat. Yang pertama adalah perzinahan. Kita perhatikan. Nah, Bileam bicara pada Balak dan memberi saran supaya apa? Supaya orang-orang Israel jatuh di dalam dosa perzinahan. Karena ingat, kenapa dosa perzinahan itu membuat celah serangan kuasa gelap? Ingat saudara, orang kalau berzina, hubungan seks, hubungan badan, itu bukan lagi dua, tapi satu. Nah, maka orang Israel, yaitu Bileam bin Beor, memberi saran ke Balak supaya perempuan-perempuan Moab melakukan untuk perzinahan, dosa perzinahan, untuk supaya orang Israel terkena hukuman. Yang pertama itu. Karena apa? Perzinahan itu mencemari roh. Nah, perlu kita tahu, orang kalau berzina itu mencemari roh. Dosa perzinahan itu mencemari roh, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sehingga ingat saudara, roh itu kalau tercemar
bagaimana berhubungan dengan Elohim, bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Ingat saudara. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Padahal roh itulah yang berhubungan dengan Elohim. Allah itu Elohim. Elohim itu roh, sembahlah Elohim dalam roh dan kebenaran. Ingat tidak? Elohim itu roh, Tuhan itu roh, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau rohnya cemar, bagaimana berhubungan dengan Elohim? Berhubungan dengan Tuhan. Ingat satu ini. Nah, sudah perhatiin. Pada waktu Raja Daud jatuh dalam dosa perzinahan, yaitu berzina dengan Batseba, maka apa yang terjadi? Nah, Raja Daud minta ampun kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Yahweh, supaya apa? Diampuni, supaya roh kudus, rohmu yang kudus, katakan, jangan diambil. Nah, karena ingat saudara, dosa perzinahan bisa mencemari roh. Nah, kita perhatikan tentang Salomo, saudara. Perhatikan, yang membuat Salomo jatuh dalam dosa, yaitu apa? Perzinahan, yaitu apa? Perkawinan, betul? Ya, banyak istri, saudara. Nah, itu, saudara. Nah, banyak istri. Nah, kalau kita perhatikan, ingat saudara, yang dosa perzinahan ini yang dibenci Tuhan, saudara, karena mencemari roh, saudara. Perhatikan Simson. Nah, Simson mempermainkan urapan Tuhan, hidup dalam perzinahan. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu ada masa namanya kesabaran. Nah, pada waktu hidup dalam perzinahan, Tuhan tegur Simson, rambutnya dipotong. Itu bicara tentang hubungan Elohim dan manusia. Karena apa? Rohnya Simson cemar. Nah, tapi Simson bertobat, minta ampun kepada Elohim, kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu minta ampun dari Tuhan, Tuhan beri kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya Filistin. Nah, benar Pak Paulus? Betul. Puji Nah, Tuhan. ingat, dosa perzinahan ini. Ingat saudara, Salomo yang membuat jatuh dalam dosa apa? Yaitu apa? Ingat, menikah banyak istri, betul? Oh iya. Menikah banyak istri, dan akhirnya menyebabkan yang kedua, penyembahan berhala. Ini berkaitan ini, berhubungan ini. Dosa perzinahan dengan apa? Nah, penyembahan berhala. Ingat, yang membuat Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala apa? Dia menikahi, mengawin orang-orang yang tidak hidup dalam Elohim. Betul? Betul. Istrinya banyak. Nah, kalau Simson dosa perzinahan. Kalau Salomo menikah banyak istri, akhirnya terlibat dosa perzinahan rohani, yaitu apa? Penyembahan berhala. Jadi Pak Daud, ini kalau bilangan 23 berkata tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Kita ini secara rohani kan keturunan-keturunan Israel ya, keturunan-keturunan Yakub. Pada kenyataannya kita ini adalah umat perjanjian baru. Umat perjanjian baru ya. Pada kenyataannya ya, tadi sudah dijelaskan ada banyak orang Kristen yang masih kena guna-guna, bisa disantet ya, bisa dihipnotis. Itu karena perzinahan. Ada dosa mengikat. Ada dosa ikatan ya. Nah, ikatan dosa. Kalau misalnya perzinahan ini kita artikan dengan termasuk homo, setelah itu yang namanya homo, termasuk apa ini hubungan sesama jenis. Nah, ya, itu perzinahan juga kan? Perzinahan ya. Nah, percabulan. Perzinahan rohani, Pak. Misalnya gini, sudah Kristen tapi masih punya jimat. Gimana Pak Daud itu? Ya, dikirim ilmu santet ya kena. Itu kan perzinahan rohani juga. Perzinahan rohani ya. Ya, penyembahan berhala namanya. Penyembahan berhala, ya betul. Yang kedua, jadi yang pertama yang dosa mengikat apa? Perzinahan. Yang memiringkan hatinya Salomo kepada Tuhan itu apa? Ingat. Wanita-wanita, istrinya banyak. Yang menggoda hatinya, betul? Ya, betul. Ya. Yang menimbulkan apa? Dosa perzinahan rohani, yaitu apa?
Penyembahan berhala. Ya. Nah, yang kedua. Nah, ini selalu ada hubungan ini. Yang ketiga ada lagi Pak Paulus. Oh gitu, ya. Yang ketiga apa tuh, Pak? Nah, setelah perzinahan, yang kedua Pak Paulus? Penyembahan berhala. Nah, penyembelihan ini perzinahan rohani toh. Ini. Ya, perzinahan rohani yang saya tadi maksudkan. Ya. Yang ketiga ada lagi Pak Paulus. Apa ini? Nah, orang pelit itu paling mudah kena santet. Orang pelit kena santet, Pak Daud. Iya. Ceritanya gimana nih? Ceritanya coba kira-kira gimana? Orang pelit kok bisa kena santet? Ini apa hubungannya? Kita perhatikan Pak Paulus. Alkitab itu ada namanya persembahan sulung. Ya. Setelah itu perpuluhan. Ya. Persembahan kasih. Ya. Betul? Betul. Jadi kita ini kalau hidup dalam Tuhan pasti melakukan perintah Tuhan, betul? Amin, betul. Nah, berarti tentang persembahan perpuluhan itu ada di Alkitab, betul? Betul. Nah, sekarang saya beritahu. Kenapa dukun-dukun semua aliran hitam maupun putih, kalau ada ilmu santet guna-guna, penolak bahalanya itu dukun itu pakai apa? Bacaan selamatan dulu. Pakai bacaan selamatan. Untuk penolak balanya itu, waktu ada serangan ilmu hitam ke pasien, itu pasti ada bacaan selamatan. Supaya apa? Supaya orang-orang miskin makan. Dan pada waktu orang-orang miskin makan itulah, ingat, tabur tuai. Dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Betul? Betul. Ingat, setan itu tidak pernah ada ide baru. Setan tidak pernah ada ide baru, Pak. Jadi ide lama yang dipakai lagi gitu ya maksudnya. Lagu lama, kaset baru. Sekarang jelas kaset, CD. Nah, sekarang CD baru. Nah, jadi ingat, lagunya lama. Jadi perlu Pak Paulus tahu, makanya, nah, itu setan itu tidak ada ide baru. Semua menjiplak, menduplikat. Makanya kalau orang minta pesugihan kepada setan, pasti ada setiap 1 tahun harus memberi sumbangan ke tempat-tempat ibadah dan orang-orang miskin. Oh, apa dan hasil dari awal tahun, ingat, hasil dari awal tahun diberikan kepada anak yatim piatu, janda miskin, dan tempat ibadah. Untuk apa itu Pak tujuannya, Pak? Ingat, setan itu tahu hukum Tuhan. Oh. Nah, kalau misalnya ada orang teriak-teriak perpuluhan, ribut, nah, kalah sama setan. Setan aja tahu perpuluhan. Bahkan tahu yang namanya itu persembahan sulung. Oh gitu ya. Jadi kalau orang setan itu kena santet ya, bisa disantet gitu maksudnya, walaupun Kristen. Bisa. Ingat, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau tentang perpuluhan, nggak usah ribut-ribut. Tidak ngasih, diem. Yang kedua, masuk kamu kalah sama setan. Gitu. Setelah perpuluhan, masa kita nggak perpuluhan gitu ya? Setan itu perhatiin, itu bukan hanya perpuluhan lagi itu Pak Paulus. Gimana tuh? Setiap bulan harus banyak nolong orang dan memberi bantuan tempat ibadah. Oh, sebentar Pak. Kalau tidak melakukan, jatuh miskin lagi. Oh, jadi ini seperti apa ya? Apa ada istilah buang sial atau gimana ya Pak Daud ya? Ya, kalau orang buang sial, pakai dukun atau pakai penasihat spiritual apapun,
buang sialnya itu apa? Memberi bancaan selamatan dan nolong orang-orang miskin. Oh, kalau itu tidak dilakukan, ya Tidak bisa. tidak bisa. Ya, Makanya dukun itu kalau penolak bala selalu kan ada bancaan selamatan. Ya, bacaan selamatan sambil memberi kepada Orang-orang susah. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngakunya teologia sampai profesor, doktor, kaburator, botak-botak, bocor. Setelah itu ngata-ngatain perpuluhan. Saya katakan, bertobat, kalah sama setan. Malu. Betul? 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 Betul. Ini kalah sama apa? Kalah sama apa? Sama setan. Jadi ingat, karena perpuluhan, jadi kalau di perdukunan itu Pak Paulus, itu bukan perpuluhan lagi malah. Iya. Bukan perpuluhan lagi. Setiap itu. bulan harus Kenapa? Karena setiap awal tahun, ingat, hasil dari bulan itu, ingat, diberikan ke orang miskin dan anak yatim. Dan tempat ibadah. Setiap akhir tahun, ada lagi akhir tahun, memberi bantuan ke orang-orang susah dan tempat ibadah. Nah, kalau terusan ada lagi, Pak Paulus, dan harus banyak berbuat kebaikan. Yang pergi ke dukun atau dukunnya pasti tahu hal ini. Ingat, setan tidak ada ide baru. Setan tidak ada ide baru. Ya. Nah, dan setan itu tahu hukum Tuhan. Nah, yang keempat ada lagi. Oh, ada lagi ya? Satu. Yang ketiga tadi pelit. Yang keempat apa nih? Yang keempat, suka ngalamun. Itu termasuk dosa mengikat. Ngelamun gini ya Pak Daud ya? Ngelamun gitu ya. Kan menikmati hidup dalam khayalan. Makanya orang yang ngalamun paling mudah kesurupan. Oh, ngalamun itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia melamun ya Pak ya? Melamun. Ya. Suka melamun itu pikirannya kemana-mana itu ya. Kalau misalnya ada cewek nanti itu, istrinya tetangga lewat gitu. Lalu dibayang-bayangkan itu, bisa nggak ini kena santet lah orang kayak gini? Penting nggak orang yang pikiran kosong suka ngalamun itu paling mudah kena. Oh gitu ya. Yang kelima ada lagi Pak Paulus. Ada lagi ya. Orang rokok. Orang merokok. Itu termasuk mengikat. Orang merokok kok bisa disantet atau bisa diguna-gunai? Masuk melalui asap. Masuk melalui asap. Kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, pasti disiapin cerobong asap di sini. Knalpot ya, ada knalpotnya itu. Ingat, memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok. Tapi di pom bensin ada. Nah, betul. Jangan ribut berdebat tentang rokok. Tetapi pengalaman pribadi saya, orang rokok paling mudah kena santet. Makanya kalau orang guna-gunai kan pakai rokok. Makanya dukun, kalau pasien ngasih gula teh dan uang rokok. Ngasih rokok. Gula gitu. Tehnya diminum dan diminum oleh dukunnya. Asapnya, Pak Daud, saya pernah dulu ya juga ya mengingat ya masa lalu. Jadi di dalam rokok itu katanya ada unsur apa ya? Unsur asap, unsur kayu, api, asap. Sama api, dengan kemenyan. Ada 3 unsur ya. Oh, jadi karena mengandung 3 unsur ini lalu tidak di dalam Tuhan sungguh-sungguh, waktu merokok begini bisa diguna-gunai ya. Nggak usah banyak-banyak. Pendeta ngerokok aja kena. Oh gitu ya. Emang masih ada Pak Daud pendeta yang merokok? Ya, harus bertanya masing-masing ya. Harus bertanya masing-masing. Jadi, ini pengalaman. Ya,
Jadi ingat, orang yang melakukan ini termasuk namanya dosa mengikat. Dosa mengikat. Orang-orang yang pegang jimat itu kan perjinan rohani. Oke, perjinan rohani. Penyembah berhala kan. Tahayul Pak Daud, kalau tahayul misalnya orang Kristen sudah tidak pegang jimat, tidak pegang mantra, tapi masih percaya tahayul. Kira-kira gimana tahayul? Tidak boleh, karena itu bisa menimbulkan sugesti. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya kita semua dijauhkan Tuhan dari guna-guna dan kuasa gelap. Percayalah jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan memberkati.